Assalamualaikum, sahabat keluarga, sayang keluarga, dimanapun saling menjaga. Podcast Saga kita kali ini mengambil tema keutuhan cinta, wujudkan keluarga bahagia. Dari judulnya saja, sahabat keluarga pasti sudah penasaran siapa nih narasumbernya. Nah, narasumber kita kali ini adalah seorang aktris Indonesia, lulusan Fakultas Hukum Universitas Trisakti yang menggeluti karirnya di dunia entertainment sudah lebih dari 36 tahun. Diawali sebagai bintang iklan, pragawati, foto model, dan penyiar televisi. Wah, banyak juga ya aktivitas beliau ini. Beliau saat ini aktif membintangi layar lebar dan sinetron. Semakin penasaran kan? Pengalamannya sebagai fasilitator selama 30 tahun di dunia pendidikan untuk pengayaan diri khususnya, yakni soft skill education, baik bidang grooming, etiquette, body language, public speaking, dan personal growth, sudah tidak terbilang lagi jumlahnya. Kesibukannya di dunia entertainment masih harus dibarengi dengan kewajibannya sebagai seorang istri dari Bapak Kemal Pasha Pawaka. Juga ibu dari dua anak laki-laki ganteng, yaitu Narendra Pawaka dan Nabil Naratama Pawaka. Namun demikian, ia pun tetap menyempatkan diri aktif di berbagai kegiatan-kegiatan sosial dan juga organisasi sosial, diantaranya sebagai pendiri dan sekaligus ketua Ikatan Pencinta Batik Nusantara, sebagai wakil sekjen Parvi 56, sebagai pengurus di Yayasan Bersih Transparan dan Profesional, dan saat ini menjabat sebagai wakil sekjen, wakil bidang media dan humas KONI Pusat, periode 2019-2023. Siapa beliau? Langsung saja kita perkenalkan Mbak Ayu Diah Pasha. Dari tadi juga udah kenal kayaknya begitu ngelihat Mbak Ayu tampil di layar. Halo, assalamualaikum Mbak Ayu. Ya, sehat-sehat ya Bu Tuti, salam sehat ya. Kita berjumpa hanya melalui digital ya Bu. Betul, melalui layar kaca, melalui media Zoom dan sebagainya. Namun demikian selalu lekat di hati ya Mbak Ayu ya. Masya Allah. Ini betul, kali yang paling penting. Masya Allah. Kali ketiga kita berkolaborasi dalam hadir di tengah-tengah keluarga ya Mbak Ayu ya. Iya betul, senang sekali Bu Tuti dapat kesempatan bisa ngobrol lagi sama Bu Tuti. Iya, alhamdulillah. Mbak Ayu, ini untuk melengkapi kurikulum vitae Mbak Ayu yang tadi sepintas sudah saya bacakan, ini tidak afdol kalau tidak dilengkapi dengan foto-foto Mbak Ayu. Nah, maka ini kami akan memutarkan sejenak ini VT-nya Mbak Ayu berikut ini. Nah, Mbak Ayu tadi tuh kepada sahabat keluarga sudah disuguhkan kurikulum vitae-nya Mbak Ayu, aktivitasnya, peran-perannya, baik di dalam dunia entertainment maupun juga di dalam
peran domestik di dalam keluarga. Sungguh sangat luar biasa, tentu saja aktivitas Mbak Ayu ini cukup challenging dan juga ada kiat-kiat khusus untuk tetap terus menghadirkan kondisi keluarga-keluarga yang diidamkan oleh setiap orang, yaitu keluarga yang berbahagia. Kiranya seperti apa ya kiat-kiatnya ini Mbak Ayu di tengah kesibukannya untuk tetap terus menjalin kehidupan keluarga yang sangat berbahagia. Ya, aduh kalau saya dibilang sama Bu Tuti bahwa dan diminta ya untuk menjawab pertanyaan yang menurut saya ini pertanyaan yang menjadi impian semua orang ya, apalagi mereka yang baru akan menikah atau menikah awal, kemudian ataupun mereka yang sudah menjalani bertahun-tahun di dalam pernikahannya. Tentu kita semua ingin sekali memiliki keluarga bahagia ya Bu Tuti ya. Cuman apa sih sebetulnya keluarga bahagia itu? Nah, dalam pengalaman saya Bu Tuti selama 33 tahun berumah tangga, ya saya sempat sebelumnya ngobrol sama Bu Tuti, berumah tangga itu bisa jadi kayak roller coaster ya Bu. Banyak hal-hal yang juga terjadi di dalam kehidupan kita. Baik itu hal yang menyenangkan, suka duka, ataupun hal-hal yang challenging yang Ibu Tuti tadi sampaikan ya. Nah, menurut saya kalau sebuah keluarga itu bisa bahagia ya Bu ya, adalah kalau memang kita masing-masing anggota di dalam keluarga, ada ayah, ada ibu, ada anak-anak ya, mungkin juga keluarga lain yang ada bersama kita yang tinggal di dalam satu atap ya, bisa saja itu asisten rumah tangga ataupun orang tua kita yang ada bersama kita, itu masing-masing bisa mengoptimalisasi dirinya dengan baik. Jadi mengoptimalisasinya itu entah di dalam perannya sebagai suami atau sebagai istri, sebagai anak, terus kemudian juga mereka bisa juga mengaktualisasi dirinya juga dengan baik. Nah, pasti kalau yang dipikir mengoptimalisasi itu yang seperti apa sih? Mungkin kalau di dalam, karena saya adalah seorang Muslim, maka saya selalu mengatakan bahwa imam di dalam keluarga itu adalah suami saya. Jadi walaupun saya di luar mempunyai kesempatan untuk menjabat sebagai pemimpin atau apapun itu jabatannya, public figure misalnya Bu, tetap saya menunggu keputusan dari suami. Ketika saya mau melakukan apapun, saya meminta izin kepada suami. Dan juga kehadiran anak-anak. Mereka sekarang sudah besar-besar, anak saya yang pertama itu sudah berusia 30 tahun, yang kedua hampir 24 tahun, saya juga apa-apa membicarakan dengan mereka. Saya ajak mereka bicara sebagai manusia dewasa. Nah, jadi ketika kita memang bisa menjalankan fungsi kita masing-masing dengan baik, bisa mengaktualisasi dengan baik, insya Allah itu sudah bisa menjadi salah satu istilahnya salah satu fungsi di dalam mewujudkan keluarga bahagia. Itu yang pertama, Bu. Kemudian yang kedua, menurut saya untuk bisa mewujudkan keluarga bahagia itu Bu Tuti, seharusnya itu direncanakan, dibicarakan dari awal, Bu. Alangkah baiknya kalau memang itu dibicarakan sebelum kita menikah. Ketika kita ada pendekatan dengan pasangan kita, ketika kita sudah serius akan menentukan dia menjadi pasangan hidup kita, sebaiknya itu dibicarakan. Dibicarakannya memang harus terbuka. Kadang-kadang kita kalau lagi pacaran kan suka gengsi ya Bu, mengenai hal-hal misalnya yang berkaitan dengan berapa salary yang kamu miliki, berapa salary yang saya punya, gaji yang saya punya, sehingga kita bisa mengatur ketika nanti berumah tangga finansial kita dengan lebih baik. Nah, nggak kaget-kaget Bu, kan kadang-kadang wah kelihatannya pasangan kita keren, selalu menggunakan segala sesuatu yang keren, ternyata salary dia tidak seperti apa tampaknya. Nah, sebenarnya nggak apa-apa juga kan Bu, karena yang namanya rezeki itu apabila apalagi kalau kita bekerja
dan kedua belah pihak bekerja, itu bisa saling melengkapi. Tetapi yang terpenting, sekali lagi, itu dibicarakan secara terbuka sejak awal. Kemudian, apalagi yang harus dibicarakan? Misalnya mengenai kesehatan. Kadang-kadang kita pasangan suka menyembunyikan apabila kita punya penyakit yang ada di dalam diri kita yang tidak kita sampaikan kepada pasangan kita, sehingga akhirnya pasangan kita merasa tidak siap untuk mendampingi. Kadang-kadang juga kita juga boleh bertanya, misalnya sebagai perempuan, nanti ketika kita menikah, kita akan tinggal di mana ya? Apakah kita akan menumpang dulu di rumah keluargamu, atau menumpang di keluargaku, atau kita akan kontrak, atau mungkin kita akan mencicil rumah bersama-sama. Nah, hal-hal seperti itu. Dan sampai apabila misalnya kalau suatu saat ternyata saya sebagai seorang istri tidak bisa memberikan seorang anak. Nah, apakah kamu siap menghadapi situasi ini? Termasuk juga misalnya, kalau di antara kita berdua terjadi disfungsi seksual, apakah kemudian kamu akan mencari pasangan lain untuk menyalurkan kebutuhan biologis kamu? Siap nggak kita masing-masing? Nah, ini adalah hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan, tapi bisa saja terjadi ketika pernikahan. Karena ingat Bu, pernikahan itu kan, ya Bu ya, kita ketahui kita inginnya hanya sekali seumur hidup, dan mungkin sebagian dari hidup kita itu akan habis di dalam pernikahan itu. Jadi begitu Bu, menurut saya tentang keluarga bahagia itu, kalau kita memang dari awal sudah merencanakan dan selalu berusaha untuk mencapai itu. Ya, ini luar biasa sekali ya. Jadi sebagai fasilitatornya itu luar biasa ini. Jadi kita mendapatkan sumber langsung dari Mbak Ayu. Kita semua tim di sini juga jadi pada nyatet nih, karena ada juga yang belum berkeluarga jadi udah siap-siap nih. Mau nanya-nanya katanya sama calon. Ini loh. Betul Bu. Karena kalau pacaran itu yang kelihatan cuma yang indah-indahnya aja Bu. Betul nggak Bu Tuti? Benar. Kita sudah mengalami soalnya. Ya. Nah, nanya itu pakai nanya ini nggak enak dan sebagainya tadi. Tapi sekarang zaman sudah berubah dan keterbukaan itu penting artinya sejak awal, sehingga yang namanya membentuk keluarga bahagia itu ya bisa tadi itu ya direncanakan. Ini suatu poin yang sangat kuat. Perencanaan keluarga yang berbahagia. Jadi bahagia itu direncanakan sejak awal. Ini poin sangat penting dan sangat kuat. Nah, Mbak Ayu, lalu kemudian gini nih Mbak Ayu. Berbahagia itu kan juga tidak berarti bebas dari konflik. Berbahagia, keluarga bahagia, keluarga utuh juga tidak berarti terhindar dari perbedaan-perbedaan pendapat. Karena hakikatnya kita datang dari berbagai latar belakang keluarga yang berbeda awalnya. Sehingga ketika bersatu bisa saja terjadi value yang harus saling menyesuaikan satu dengan yang lain. Namun demikian kan, dalam tadi itu kita sudah berupaya sejak awal, merencanakannya sejak awal, lalu kemudian terbuka sejak awal, dan ada keterlibatan anggota keluarga tadi itu ya. Nah, ini kira-kira tips-tips seperti apa ya Mbak Ayu agar ketika konflik itu ada, ketika perbedaan pendapat itu ada, resolusi konflik yang efektif, dan dapat diterima oleh semua pihak itu, kira-kira gimana nih tipsnya nih Mbak Ayu? Iya, oke. Saya sepakat sekali dengan Bu Tuti bahwa bukan berarti keluarga bahagia itu adalah keluarga yang berkecukupan materinya, keluarga yang adem ayem, tidak pernah ada konflik. Rasanya bukan seperti itu rasanya ya, tapi kalau ada yang seperti itu, wah ya memang bahagia sekali ya Bu ya. Nah, pada kenyataannya di dalam pengalaman saya nih, karena saya sambil cerita berdasarkan experience bahwa konflik-konflik itu bisa saja datang setiap hari Bu, atau bisa sebulan sekali, atau mungkin sebulan 10 kali. Nah, itu tinggal bagaimana kita masing-masing bisa menyikapi hal ini. Nah, kalau di dalam keluarga kami berusaha mengenali ketika
suami saya kecewa, itu ekspresi kecewanya seperti apa, ekspresi marahnya seperti apa. Ketika saya juga kecewa, saya juga mau mengeluarkan ekspresi yang seperti apa. Nah, kalau bicara tentang diri kita sendiri, sebetulnya kita masing-masing ini punya kemampuan yang disebut dengan self control. Nah, kalau saya disuruh memilih ketika marah itu bagaimana, saya memilih ketika marah itu adalah untuk diam. Saya memilih untuk seperti itu, Bu. Kenapa? Karena di dalam diam itu saya berpikir dan saya mencerna. Walaupun terus terang, Bu, kalau lagi out of control, saya tidak bisa menahan diri saya, itu bisa saja berteriak. Dan itu pernah terjadi. Nah, tetapi ketika saya berteriak, dan detik itu saya menyadari bahwa ini hal yang tidak baik. Di dalam value saya, ini tidak baik. Jadi ketika saya mendapatkan kesadaran, saya harus segera mampu untuk bisa mengontrol hal itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah karena saya ingin menjadi contoh yang baik buat anak-anak saya. Jadi anak-anak akan melihat, oh ketika ibu marah, out of control, apakah akan terus-terusan seharian seperti itu, atau beberapa lama seperti itu, atau ibu segera bisa kemudian tenang, tarik nafas, lalu meminta maaf. Mengatakan bahwa maaf, tadi saya berteriak, maaf kalau itu menyakitkan, maaf kalau itu menyinggung. Sesegera mungkin untuk mengatakan maaf. Walaupun mungkin dalam kondisi konflik, mungkin saya ada di posisi yang benar. Tapi cara saya marah, ketika out of control, saya harus meminta maaf. Karena itu tidak sesuai dengan value. Dan ini memang juga sebaiknya dibicarakan sebelumnya, Bu. Ketika konflik ada, cara seperti apa yang mau kita lakukan. Nah, sebaliknya, kalau ternyata pasangan kita itu ketika marah, sangat ekspresif, meledak-ledak, emosinya naik turun. Cara yang paling ampuh menurut saya adalah kita menenangkan diri kita. Kita jangan terpancing. Jadi peran kita di sini, terutama peran kita sebagai perempuan, itu menurut saya sangat penting untuk menjadi titik keseimbangan di dalam keluarga. Bukan berarti tidak fair, kok perempuan aja sih yang dituntut, kok laki-laki enggak. Tetapi di dalam hal ini ketika kita menjadi titik keseimbangan di dalam keluarga kita, Bu, kita ini sekaligus menjadi role model, menjadi contoh. Saya yakin ketika suami meledak-ledak dan kita bisa tenang, kita punya self control yang kuat, itu suami meledaknya akan segera turun. Tapi kalau kita ikut meledak, kita ikut menjawab, waduh, itu mungkin piring bisa terbang, ya, vas bunga bisa terbang, guci di rumah juga bisa hancur, ya Bu ya. Bahkan mungkin kursi bisa dilempar. Nah, jadi sekali lagi, saya memilih, Bu. Kita boleh memilih, saya memilih untuk menjadi tenang ketika konflik itu ada. Karena menurut saya, sungguh energi kita akan terbuang dan membuat pikiran kita sakit, hati kita sakit ketika kita marah atau menyelesaikan konflik itu dengan kemarahan yang tidak bisa ditahan. Itu sih Bu, kalau saya menjawab dari apa yang Ibu tanyakan. Dan menurut saya hal ini tuh bisa diusahakan, Bu. Diusahakan tuh artinya pelan-pelan akhirnya itu menjadi habit kita dan akhirnya itu terbentuk. Nah, sehingga kalau kita biasa menenangkan diri kita, lama-lama itu akan menjadi kebiasaan kita, Bu. Akan menjadi habit sehingga terbentuk karakter kita yang tenang dalam setiap menghadapi konflik. Karena saya percaya dengan kita tenang, masalah atau apapun bisa diselesaikan dengan baik. Wah, luar biasa ya. Dan saya sangat setuju banget ini Mbak Ayu, luar biasa. Berarti kan self control, penguasaan diri di sini menjadi salah satu kata kunci. Bukan berarti
seseorang yang bisa menjadi juru quote unquote penenang di dalam keluarga itu juga tidak memiliki tidak memiliki keterbatasan ya, tapi kan keinginan untuk menjadi juru penenang, keinginan untuk tidak memperpanjang konflik, keinginan untuk segera menyelesaikan konflik dengan baik, dan penyikapan yang adem ini kan juga perlu teknik-teknik ya Mbak Ayu ya. Jadi betul, setuju Bu. Betul. Pengenalan diri betul. Itu yang seperti Mbak Ayu contohkan itu kan kesadaran diri, pengenalan diri sendiri. Saya mau menyikapi ini mau piringnya diterbangin atau piringnya diademin tetap ada di rak gitu. Iya, betul. Iya, betul. Jadi dengan sikap diam tadi itu, diam bukan berarti kalah, tapi diam dalam upaya meredam untuk tidak piringnya berterbangan, sambil juga tentu kontemplasi diri. Nah, ini kiat-kiatnya seperti apa nih Mbak Ayu agar seseorang itu mengenali kekuatan yang ada di dalam diri masing-masing. Karena Mbak Ayu bilang, itu bisa kok dipelajari, tetapi mungkin belum setiap orang menyadari bahwa kekuatan itu ada di dalam dirinya untuk bisa menjadi tenang, untuk bisa bersabar dalam menyikapi konflik sehingga tidak sakit hati dari konflik itu dan tidak menambah parah konflik itu. Apa nih Mbak Ayu kiat-kiatnya agar seseorang itu dapat mempelajarinya yang ada kekuatan dalam dirinya nih Mbak? Iya, saya sekali lagi juga sepakat dengan Bu Tuti bahwa yang penting memang sebaiknya kita mengenali dulu diri kita, siapa kita, untuk apa kita ada di dunia ini, kita mau kemana, kemudian ketika kita mempunyai sebuah keluarga, apa tujuan berkeluarga buat saya, buat calon suami saya. Nah itu memang harus dipahami dan dicari tahu. Nah bagaimana caranya? Saya melihat bahwa peran daripada orang tua di sini menjadi sangat besar Bu Tuti. Karena semua nih pendengar YouTube-nya Bu Tuti juga mungkin satu saat akan menjadi orang tua atau mungkin sudah menjadi orang tua. Nah, saya ingat betul bahwa kekuatan diri saya itu dan saya makin mengenal diri saya itu datang dari ibu saya. Ibu saya itu yang selalu mengatakan kepada saya bahwa kamu mampu melakukannya. Atau ibu lihat kamu itu punya loh bakat itu. Ibu lihat kamu itu kurang di sini. Ibu lihat kamu harus tingkatkan hal ini. Seperti misalnya dulu Bu ya, saya itu karena lahir dari keluarga bersaudara berlima, 4 diantaranya laki-laki, saya perempuan sendiri. Nah, sehingga saya tumbuh sebagai gadis tomboy. Ya, hobi saya itu adalah hobi yang sama dengan kakak dan adik saya yang laki-laki. Selalu pakai celana pendek, rambutnya yeomanskop gitu. Lalu ibu saya memperhatikan saya. Wah, anak saya ini kan perempuan ya, bukan laki-laki. Karena kadang-kadang kalau ibu saya jalan sama saya, dibilang begini, oh anak laki-lakinya ganteng ya gitu. Padahal saya perempuan ya Bu ya. Nah, terus ibu saya ketika saya semakin besar, ibu saya memasukkan saya ke sekolah modeling Bu. Ke sekolah modeling itu bukan untuk menjadi pragawati atau menjadi model, tetapi agar saya ngerti caranya berdandan, caranya pakai high heels, mematut diri, berpakaian, berinteraksi dengan orang sebagai perempuan ya. Ibu saya ingin saya menjadi lebih feminin. Nah, akhirnya dari situ saya ngerti Bu caranya menata rambut, make up dan sebagainya, dan alhamdulillahnya justru itu membuka karir saya di dunia entertainment. Padahal awalnya ibu saya hanya ingin mengembangkan kemampuan saya yang lain. Nah, itu salah satu contohnya, Bu. Kemudian juga mengenali diri sendiri itu misalnya begini, Bu. Saya merasa sebagai perempuan banyak sekali kekurangannya. Ya, mulai dari misalnya kalau orang bilang perempuan cantik itu hidungnya harus bangir, mancung, rambutnya harus panjang, lurus gitu ya, badannya sempurna, tinggi langsing, wah kulitnya putih. Nah, saya jauh sekali dari itu. Kadang-kadang suka minder Bu kalau lihat
teman-teman di dunia modeling yang blasteran, tulangnya lebih keren gitu Bu ya, dan segala macam. Karena minder, aduh kok saya lebih pendek ya dan segala macam. Tetapi kemudian berjalannya waktu, saya tidak mau berhenti. Justru saya terus mendalami Bu. Saya bertanya, kekuatan saya di mana, kekurangan saya di mana. Saya bertanya kepada orang lain, kepada guru saya, guru modeling saya, kepada sahabat saya. Tentu saya lebih senang kalau orang mau berterus terang. Nah, dari situ pelan-pelan saya akhirnya mengetahui kekuatan saya. Seperti misalnya, ini bukan saya memuji diri sendiri ya Bu, banyak yang mengatakan bahwa suara saya adalah kekuatan saya. Nah, makanya ketika bermain teater, bermain sinetron, mungkin hidung saya yang tidak mancung, kulit saya yang tidak putih, itu tertutupi dengan kekuatan suara. Karena salah satu di dalam seni peran, aspek suara itu menjadi sangat penting. Apalagi kalau suara itu bisa kita mainkan dengan berbagai dialek, daerah, dan sebagainya. Akhirnya kekurangan kita itu akan tertutupi. Nah, kalau di dalam sebuah keluarga, justru ini uniknya Bu, ketika kita mengenal diri kita, oh saya nih orangnya nggak sabaran. Ternyata saya kemudian karena saya menyadari ini, saya ingin mencari pasangan yang sabar, pasangan yang punya pemikiran yang logis. Karena kadang-kadang kalau saya nggak sabaran itu suka yang nggak logis juga bisa keluar gitu. Nah, dengan mengetahui kekurangan-kekurangan kita justru bisa mencari kelebihannya pada pasangan kita. Nah, di dalam keluarga pun begitu. Saya menutupi kekurangan suami saya menutupi kekurangan saya, kelebihan suami saya menjadi added value juga buat saya, demikian juga anak-anak saya ketika bertumbuh juga memberikan kekuatan kepada kita masing-masing. Jadi mengenali diri sendiri itu menurut saya adalah proses sepanjang hidup Bu, karena di dalam hidup itu juga banyak terjadi perubahan-perubahan di mana kita juga harus beradaptasi dengan keadaan. Seperti pada situasi pandemi ini Bu, ya dulu saya bisa mengajar langsung bertemu dengan publik, sekarang kita hanya bisa seperti ini kan Bu ya, harus beradaptasi dengan keadaan. Ya, itu sih Bu yang salah satu cara untuk mengenali diri sendiri. Nah, ada misalnya anak murid saya yang bilang gini, Bu, saya ini semenjak pandemi ya, ketika harus Zoom, kan yang kelihatan cuma segini atau IG Live atau apapun. Itu karena muka saya berjerawat, saya jadi minder Bu. Makanya saya kadang-kadang males open video karena jerawat saya makin kelihatan. Padahal kita punya teknologi juga kan Bu untuk membuat kulit kita bisa menjadi lebih halus dan sebagainya. Nah, itu pelan-pelan. Nah, nanti kita cari sama-sama gimana caranya mengatasi jerawat ini ya. Kadang-kadang hal kecil gitu bisa menjadi persoalan besar loh Bu buat seseorang. Ya. Benar-benar. Iya Mbak Ayu, aduh itu setuju sekali. Jadi pengenalan diri ini luar biasa, prosesnya panjang sepanjang hidup ya. Dan ya, betul Bu. Orang yang dapat kemudian pinpoint, ibaratnya mempinpoint ini loh, kamu ini loh gitu, itu tidak lain adalah yang mengandung kita ternyata. Ini pengalaman Mbak Ayu seperti itu, dan pengalaman sahabat keluarga dimanapun berada pastinya juga banyak yang serupa itu. Orang tua terutama ibu ini yang sering kali arahannya atau pemikirannya, feelingnya, rasanya terhadap anaknya ini itu betul adanya begitu ya Mbak Ayu ya, sehingga Mbak Ayu terhantarkan menjadi seseorang yang multitalenta, yang tidak saja menjadi public figure dunia layar lebar dan sinetron, namun juga sekarang ini sebagai educator. Ini luar biasa. Jadi peran yang saya kira nyaris sempurna, nyaris komplit begitu yang dijalankan oleh Mbak Ayu, mulai dari ibu, 2 orang putra, istri, public figure, juga educator. Ini luar biasa. Insya Allah Bu, insya Allah. Luar biasa ini manfaatnya yang Allah berikan kepada Mbak Ayu ini, mudah-mudahan menjadi amalan solehah Mbak Ayu yang tidak putus-putus
pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Amin. Mbak Ayu, dalam menjalani kehidupan Mbak Ayu yang demikian tadi banyaknya ya di dunia entertainment, model, public figure dan juga pemain film, layar lebar, sinetron dan juga educator tadi itu facilitator. Ini tentu saja kita tidak bisa ya mengharapkan semua orang itu untuk suka sama kita ini ya Mbak Ayu ya. Walaupun betul, kita Bu. saya sedemikian ikhlas, tulusnya berbuat kebaikan, berbagi ilmu dan menjalankan peran-peran kita dengan sebaik-baik yang kita bisa. Namun tetap saja nih kadangkala ada saja ya Mbak Ayu haters ya. Nah, haters itu saat kalau yang lalu sebelum maraknya dunia media sosial, haters itu kan juga agak sedikit terbatas mengemukakan kehatersannya terhadap seseorang. Namun sekarang dengan sudah adanya dunia media sosial semacam ini, kemudian pengejawantahan atau ekspresi dari haters itu kan juga seringkali juga ini ya Mbak Ayu ya. Kadang-kadang juga luar biasa itu jadi semacam hal yang cukup menyakitkan atau kalau orang menyikapinya keliru jadi malah kebawa menjadi sakit sendiri atau berpengaruh cukup luas ya, cukup mendalam gitu terhadap seseorang karena ulah haters. Mbak Ayu sendiri bagaimana menyikapi haters ini? Oke. Haters ya Bu ya. Saya menyikapi haters itu sama halnya dengan fans ya. Ini bukannya saya bermaksud membanggakan diri kalau punya fans gitu ya. Dibandingkan teman-teman yang lain, mereka jauh bahkan bisa punya ratusan ribu jutaan fans ya. Saya masih kecil sekali. Tetapi untuk masalah haters ini, misalnya saya sedang berperan memerankan peran antagonis yang menurut saya dalam dunia film atau sinetron itu mempunyai tantangan tersendiri sebagai pelaku seni peran. Jadi ketika kita siap untuk menerima peran tersebut, kita pun juga harus siap ketika haters itu makin kencang berdatangan. Nah, saya melihatnya justru dari sisi positif. Di dalam hidup ini, saya selalu berusaha untuk melihat segala sesuatu itu dari sisi yang indah. Karena kalau dari sisi yang buruk ya, memang kita juga bisa melihat. Tapi dari yang buruk itu pasti ada sesuatu yang indah. Dan akhirnya ketika haters ini mencaci maki, kemudian ngatain kita, bahkan menyumpah-nyumpahkan kita akan lihat dulu dalam konteksnya adalah apakah itu hasil daripada interaksi sosial kita di masyarakat, ataukah itu karena peran kita. Karena dalam hal ini adalah saya sebagai seorang pekerja seni peran, sehingga peran-peran itu bisa, orang tuh sering melihat film dan sinetron itu seperti realita. Jadi ketika yang dicaci maki itu adalah tokoh yang saya perankan, bukan saya, itu tidak menjadi persoalan, Bu. Tetapi kalau memang yang dicaci maki itu adalah diri saya, maka ini menjadi sarana introspeksi buat diri saya sendiri. Kenapa ujaran-ujaran kebencian atau ujaran apapun itu muncul, itu pasti muncul dari sikap atau perilaku kita. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menyikapinya. Apakah itu sebagai bahan introspeksi kita untuk kita berubah ke arah yang lebih baik, atau kita mau hiraukan saja. Ya, EGP emangnya gue pikirin gitu ya Bu ya. Atau mau seperti itu. Sekali lagi kita dihadapkan pada sebuah pilihan. Nah, dan saya sama berterima kasihnya dengan fans maupun haters. Oh, luar biasa nih. Jadi harus dibedakan memang yang Mbak Ayu, benar sekali itu Mbak Ayu. Ya. Ketika tokoh yang diperankan, yang dicaci maki, ya berarti penulis skenarionya sukses, ya kan? Juga Mbak Ayu selaku pemain peran juga sukses. Jadi membawa emosi penonton itu betul-betul, oh ini sukses banget nih, ini kan peran, seni peran namanya ya. Jadi sebagai betul.
seorang pelaku seni peran itu sukses, Mbak Ayu membawakan peran itu ya. Ya silakan aja mencaci, memang seharusnya di dalam dunia nyata nggak boleh ada tokoh itu kan gitu ya, yang antagonis tadi itu. Nah, Betul, itu betul. banget prinsipnya Mbak Ayu, keren banget. Bener juga, kita kan juga bertanya-tanya gimana nih ya. Itu kan beda itu penokohan kan. Betul. Dan juga memperlakukan haters sama dengan fans itu juga bagus banget. Kita jadi introspeksi ya Mbak Ayu ya. Wah, luar biasa. Mbak Ayu, kita butuh malah Bu kehadiran mereka untuk kita belajar jadi lebih baik ya. Belajar lebih baik dan juga nggak terlena ya Mbak Ayu ya. Kita kan bisa melihat ya Bu, haters itu menyampaikan kritik itu dalam rangka untuk membangun kita, atau memang haters itu mengkritik kita atau mencaci maki kita ya karena benci gitu ya. Kalau karena benci nggak usah dihiraukan Bu, itu adalah hal yang biasa di dalam hidup ini, dan kita kan nggak bisa nahan mulut orang ya Bu, mulut, tulisan orang, kita nggak bisa menahan hal itu ya. Banget ini. Nah, kita sudah dapat pencerahan dari Mbak Ayu ini, benar-benar sangat valuable, sangat manfaat bagi kehidupan baik yang sudah berkeluarga maupun yang baru akan membangun keluarga. Kiranya Mbak Ayu nih pada segmen terakhir ini, adakah hal-hal yang masih bisa disampaikan kepada para keluarga-keluarga maupun calon-calon yang akan segera memasuki gerbang pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga, agar dapat mengambil lesson learn dari yang sudah kita alami, yang kita ini Mbak Ayu udah 33 tahun tadi itu kan, ada tips-tipsnya yang sudah diceritakan. Mungkin ada beberapa keywords yang bisa disampaikan kepada sahabat keluarga dimanapun berada nih Mbak Ayu. Iya, oke. Untuk sahabat keluarga ya, saya tuh bermimpi Bu, ingin sekali ya bahwa terbentuknya suatu keluarga bahagia itu bisa dirasakan oleh banyak keluarga ya. Karena dengan demikian kan kita pernah dengar Bu pepatah yang mengatakan negara itu akan kuat kalau keluarga sebagai satu kesatuan masyarakat terkecil itu juga kuat. Saya percaya sekali itu. Kita melihat Bu di masa pandemi, mungkin Bu Tuti juga tahu bahwa perceraian itu meningkatkan Bu. Dari apa yang saya baca dari media massa dan sebagainya, bahkan pernah di satu pengadilan itu sampai antri panjang untuk mengajukan gugatan cerai gitu. Nah, saya berharap ketika kita memutuskan untuk menikah ya, itu semua sekali lagi saya ulangi lagi harus direncanakan dan diusahakan, karena perpisahan itu pasti akan menyakitkan untuk kedua belah pihak. Apalagi kalau sudah ada anak, ya apalagi kalau sudah ada anak. Nah, harapan saya sih sebenarnya itu Bu, sehingga ketika kita menikah, coba kita pahami bahwa menikah itu adalah juga sarana kita untuk beribadah Bu. Beribadah kepada Tuhan kita. Tuhan sudah memberikan kita jodoh, insya Allah itu yang terbaik buat kita. Karena kalau tidak, nggak mungkin kita bisa dipertemukan ya Bu, dan sampai menikah. Kalau memang ada kekurangan dari pasangan kita, cobalah kita tutupi gitu ya Bu ya. Kalau ada kelebihan dari pasangan kita, itu kita jadikan sikap untuk kita contoh, agar kita juga berdua sama-sama semakin baik. Nah, ketika kita menganggap bahwa membentuk suatu keluarga itu adalah ibadah, maka tidak ada lagi beban Bu, tidak ada lagi keberatan gitu. Ketika misalnya di masa pandemi ini tiba-tiba suami kita di PHK, kehilangan pekerjaan, ya, atau tiba-tiba suami kita sakit misalnya, demikian. Nah, kita sebagai istri kalau memang punya kepandaian, punya kelebihan, apa salahnya kita menggantikan sementara posisi untuk mencari nafkah. Walaupun dalam agama kita kewajiban itu ada pada suami. Tapi kalau keadaan sedang tidak memungkinkan, kenapa tidak? Ya, bersama kita pasti lebih kuat dan lebih mampu untuk menyelesaikan semua permasalahan. Yang terpenting adalah adanya keterbukaan dan
cara berkomunikasi yang baik. Panjang ya Bu, kalau mau menjelaskan hal ini lagi ya. Jadi mungkin itu take home message yang bisa saya berikan untuk sahabat keluarga. Terima kasih sekali Mbak Ayu, rasanya hampir 1 jam berbincang itu masih kurang aja, tapi namun sayang kegiatan-kegiatan lainnya pastinya Mbak Ayu ini juga sudah menunggu. Dan sahabat keluarga dimanapun berada, kalau bisa saya berikan highlight maupun underline dari yang diungkapkan tadi oleh Mbak Ayu, ada satu key point yang sangat kuat, strong message, bahwa apabila kita ingin membentuk sebuah keluarga yang berbahagia maka rencanakan itu. Rencanakan bahwa kita ingin membentuk sebuah keluarga yang berbahagia. Jadi di dalam manajemen, gagal dalam perencanaan berarti kita sedang merencanakan kegagalan itu sendiri. Nah maka sahabat keluarga dimanapun berada, dari obrolan hari ini, satu kata kunci, perencanaan. Rencanakan kebahagiaan Anda dengan berbagai metodologinya, dengan berbagai pendekatannya, dan juga jangan lupa, tadi itu juga pesan dari Mbak Ayu, kita ini niat, jadi perencanaan saja enggak cukup, mesti ada satu lagi niat. Perencanaan yang baik diiringi dengan niat yang baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, insya Allah yang dicita-citakan bisa diwujudkan bersama. Nah, sahabat keluarga dimanapun berada, itu yang bisa kami underline, yang bisa kami garis bawahi dari narasumber kita hari ini, Mbak Ayu Diah Pasha, dan saksikan penayangan premier podcast Saga episode ini pada hari Rabu pukul 14 di channel YouTube, baik YouTube saya, Tuti Kusumawati, maupun Dinas PPAPP. Dan sahabat keluarga dimanapun berada, untuk bisa mengajak sahabat keluarga dimanapun berada, dan keluarga-keluarga lainnya, untuk juga bisa mengambil manfaat dari obrolan ini, silahkan untuk ajak seluruh yang dikenal, di-share, dan jangan lupa juga like, ya, dan subscribe, serta tinggalkan komen di channel YouTube saya untuk narasumber berikutnya, siapa kira-kira yang diusulkan oleh sahabat keluarga semua. Demikian, terima kasih sekali lagi kepada Mbak Ayu, narasumber kami hari ini, dan mudah-mudahan ini para sahabat keluarga juga tidak lupa untuk senantiasa pencet lonceng tombol merah agar tidak ketinggalan video-video baru kami dengan narasumber-narasumber kami berikutnya. Saksikan terus channel YouTube saya, Tuti Kusumawati. Dan akhirnya saya sebagai host podcast Saga ini dan beserta Mbak Ayu Diah Pasha sebagai narasumber pada episode kali ini ingin undur diri. Kami berdua mengucapkan terima kasih kepada para sahabat keluarga dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Amin. Sehat-sehat. Terima kasih sahabat keluarga di mana berada.